Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan biasa. Akan tiba saatnya kamu tidak lagi berkata-kata kepadamu. Aku berkata-kata kepadamu dengan biasa, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan. Di sini kita bisa melihat perbedaan Tuhan Yesus dengan para nabi. Para nabi kalau mau untuk mengabulkan permohonan umat, selalu mintanya kepada Allah. Dan kalau Allah berkenan, baru itu terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan mujizat yang dilakukan oleh para nabi itu karena para nabi meminta kepada Allah, dan ternyata Allah mengabulkan, sehingga terjadi apa yang menjadi kehendak Allah melalui nabi itu. Tetapi dengan sabda hari ini dalam bacaan Injil di sini, kita bisa melihat ini perbedaannya dengan nabi. Tuhan ternyata Dia yang adalah firman Allah tidak perlu lagi untuk mendialogkan dengan Bapa. Ya Bapa, saya berdoa untuk ini supaya terjadi. Enggak, tapi Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, bangunlah. Aku berkata kepadamu, jadilah baik. Dan bukan, kalau para nabi kan selalu mengatakan Allah bersabda. Allah bersabda. Kalau Tuhan Yesus selalu mengatakan aku berkata, aku mengatakan sesuatu. Nah, di sini kita bisa melihat ada sesuatu perbedaan ini. Nah, kalau demikian, kita bisa melihat ternyata dalam diri Tuhan Yesus ini, firman Allah memang ada, dan Dia menjadi tujuan doa kita. Jadi tidak hanya kita mintakan doa kepada Bapa, tidak. Walaupun memang kita mempunyai satu keyakinan, satu-satunya pengantara kita kepada Allah Bapa adalah Tuhan Yesus. Tetapi ternyata Dia sebagai pengantara juga ternyata sebagai pengabul doa juga. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena siapa mengasihi Tuhan Yesus itu, dia mengasihi Bapa yang mengutus Dia. Maka sama saja tujuan kita kepada Allah dan tujuan kita kepada Tuhan Yesus. Hanya yang belum adalah tujuan kalau kita bisa melihat Allah sebagai Tritunggal Maha Kudus. Doa kepada Bapa biasa kita lakukan, doa kepada Tuhan Yesus biasa kita lakukan, tetapi doa kepada Allah Roh Kudus jarang sekali kita ungkapkan. Maka kita sebetulnya pada novena hari kedua ini diingatkan supaya kita juga menggabungkan Allah Roh Kudus itu di dalam Tritunggal Maha Kudus sebagai tujuan doa kita. Dengan seperti itu, kita nantinya akan bisa merasakan kedekatan kita dengan Allah. Karena Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita ini justru menuntun kita menuju kepada Bapa, menuju juga kepada Sang Putra.
Dan juga dengan kekuatan Roh Kudus di dalam diri kita ini, kita semakin jernih dan bening di dalam kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang sudah dikatakan melalui para rasul, melalui mulut Tuhan Yesus. Dengan Roh Kudus itu pula kita semakin bisa mengkristalkan, membulatkan suatu tekad untuk setia kepada Allah. Nah, maka di sini kita bisa merasakan bahwa ini ternyata peran Roh Kudus yang juga menuntun kita, tapi juga sekaligus sebetulnya Allah Tritunggal sebagai tujuan doa kita ini, itu sungguh harus kita lakukan. Karena identitas kita sebagai pengikut Tuhan Yesus adalah kita meyakini seperti syahadat yang kita selalu doakan, yaitu syahadat para rasul, yaitu menuju kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudari yang berkasih dalam Tuhan, maka sekarang kalau kita dengan seperti itu, kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengungkapkan permohonan kepada mereka semua. Tapi juga kita harus hati-hati, jangan kita menunjukkan doa atau pengabulan doa itu misalnya hal yang seringkali dikritik oleh banyak orang adalah dengan Bunda Maria. Bunda Maria menuntun kita menuju kepada Tuhan Yesus. Kita ingat, ini kan bulan Mei. Jadi Bunda Maria bukan yang memberikan berkat, yang memberikan berkat tetap Allah. Namun melalui Bunda Maria kita mohon untuk didoakan kepada Bapa. Sebagai pendukung doa kita. Per Mariam ad Jesum, melalui Maria sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa tujuan doa kita jelas kepada Bapa, kepada Sang Putra, dan kepada Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Di sana kita bisa melihat Tritunggal Maha Kudus. Bunda Maria mendukung doa kita. Kita mohonkan untuk mendukung. Tidak hanya Bunda Maria, tetapi para kudus juga. Santo, Santa. Bahkan malaikat pun kita minta untuk mengungkapkan, misalnya mendukung doa-doa kita kepada Bapa. Sehingga kita mempunyai permohonan kepada Allah, namun didukung oleh orang-orang kudus itu. Kenapa? Kita gereja yang masih berkhianat didukung oleh gereja yang sudah bahagia, dekat dengan Allah. Maka kita merasa yakin bahwa doa-doa kita akan didengarkan oleh Allah. Nah, kalau didengarkan oleh Allah, maka pengabulannya pun juga semakin bisa terwujud. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan mampu untuk melakukan itu karena sudah terbiasa kita mengungkapkan doa-doa kepada Allah Tritunggal, sehingga kita semakin dikuatkan untuk semakin mau meneges, semakin mau dekat dengan Allah. Selamat merenungkan.